Assalamualaikum Pak Erwan, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ulfa, selamat siang. Kenapa nih Bu Ulfa nih tumben-tumbenan nih menghubungi saya Bu Ulfa? Begini Bapak, saya sedikit memiliki permasalahan Bapak dengan pembelajaran dan kegiatan sehari-hari saya sebagai wali kelas 6 Bapak. Permasalahan apa ini Bu Ulfa? Kalau boleh tahu. Jadi begini Bapak, saya ini mengalami sedikit kejenuhan Bapak ketika saya harus terus-terusan mengajar di kelas 6 Bapak. Terus tujuan Bu Ulfa ingin seperti apa nih? Eh, saya ingin diadakannya rotasi kalau bisa Bapak, sehingga tidak membuat jenuh begitu Bapak. Menurut Bu Ulfa nih, kira-kira nih faktor apa saja yang membuat Bu Ulfa ini merasa jenuh tadi? Saya jujur saja ya Pak, saya merasa cukup jenuh karena sudah hampir 5 tahun lebih gitu saya mengajar di kelas 6 tanpa ada perubahan, sehingga saya merasa kehilangan semangat saya serta motivasi saya dalam eh, mengajar dan mengembangkan karir diri saya Bapak. Nah, sebetulnya Bu Ulfa ini sudah berapa tahun nih Bu Ulfa mengajar di kelas 6? Sudah hampir mau 5 tahun. 5 tahun lebih. Iya Bapak. Menurut Bu Ulfa nih, idealnya untuk adanya rotasi seperti yang Bu Ulfa katakan tadi, mengajar itu berapa tahun sekali sih idealnya? Menurut saya dari saya membaca beberapa referensi ya Bapak, untuk diadakannya rotasi itu minimal itu 3 sampai 4 tahun Bapak. 3 sampai 4 tahun. Iya Bapak. Nah, menurut Bu Ulfa nih, apa nih solusi agar Ibu Ulfa bisa rotasi pindah mengajar ke kelas yang lain? Mungkin solusi dari saya itu eh, akan diadakannya pertukaran guru ya, pertukaran guru ketika pembelajaran. Jadi biar guru-guru yang lain juga merasakan eh, rasanya mengajar di kelas 2, di kelas 3 begitu, atau di kelas 6 khususnya. Selain itu juga saya akan berbicara dengan pimpinan saya di sekolah untuk diadakannya rotasi agar tidak terjadinya kejenuhan secara massal. Jadi mungkin bukan saya saja ya yang merasa jenuh, karena guru-guru yang lain juga merasa jenuh. Walaupun ada baik dan buruknya gitu ya. Sisi baiknya mungkin administrasi kita itu sebagai guru kelas 6 misalnya, saya ya terus saya gitu ya tersusun rapi. Tapi kalau sepertinya jaraknya terlalu lama juga kan tidak baik untuk ke apa ya, untuk diri kitanya, karena kan merasa monoton Bapak, pembelajarannya ya itu saja gitu, materinya itu saja, prakteknya gitu lagi gitu. Iya, iya. Belum lagi kan dengan administrasinya Bapak, saya merasa jenuh sekali dengan administrasi kelas 6 ini karena di akhir pembelajaran Bapak, di akhir tahun pembelajaran itu kan banyak sekali ya administrasi kelas 6 Bapak, dari mulai ujian praktek, ujian tulis, lalu kelulusan, perpisahan, pendaftaran melanjutkan, dan penulisan ijazah itu sangat banyak dan menyita waktu liburan ternyata Bapak. Luar biasa ya Bu Ulfa ya. Iya, luar biasa sekali ternyata jadi guru kelas 6. Ya. Kira-kira hambatan apa nih yang Bu Ulfa akan alami Bu Ulfa? Mungkin hambatannya ada dua macam ya Bapak, internal sama eksternal. Oh, internal itu mungkin dari diri pribadi masing-masing guru-gurunya ya, apakah mau mengembangkan diri untuk pindah atau rotasi guru gitu,
Kalau mau masih berada di zona nyaman, ya udah di sini aja gitu. Ya, nyamannya gini gitu. Uh, Eksternalnya mungkin hmm, sumber daya ya Bapak, sumber daya yang memadai, SDM di sekolah ini apakah memadai, sarana prasarananya juga untuk melakukan kegiatan pelatihan secara mandiri di sekolah masing-masing seperti komunitas belajar seperti itu Bapak. Nah, Bu Ulfa nih, apa ada rencana atau strategi agar dapat mencapai tujuan yang Bu Ulfa inginkan tadi? Mungkin rencana saya eh, ketika saya tidak bisa hadir di sekolah, meminta guru lain untuk menggantikan posisi saya sebagai guru kelas 6. Itu bisa saja ke guru piket, karena kan di sekolah ada guru piket ya Bapak, meminta mengisi jam saya, dan tidak pada satu guru gitu Bapak, tapi guru-guru yang lain juga, supaya mereka juga bisa tahu nih sebenarnya di kelas 6 asik, cuma mungkin beratnya di beban administrasinya saja. Ya, strategi atau rencana yang akan Bu Ulfa laksanakan gitu ya. Lalu kapan Ibu Ulfa akan melaksanakannya nih? Mungkin nanti saat rapat akhir semester ya Bapak. Kalau untuk berbicara dengan kepala sekolah, mungkin saya akan mencoba dalam waktu yang akan dekat untuk pengajuan tentang lokasi mungkin di semester akhir semester, dan untuk meminta guru lain membantu saya ketika saya berhalangan hadir itu mungkin dalam waktu yang secepatnya ya Bapak, karena walaupun itu situasional dan tidak bisa direncanakan, karena kan kadang saya bisa saja plus 1 bulan gitu dalam 1 minggu dalam 1 bulan itu pasti full gitu, bisa saja seperti itu. Atau kan kalau sepertinya izin itu gangguan alam ya Pak, tidak bisa direncanakan seperti Ya, itu. betul-betul Bu Ulfa. Oke, luar biasa nih tadi rencana dan strategi Bu Ulfa ya. Lalu kira-kira nih Bu Ulfa, komitmen Ibu untuk membuat rencananya agar dapat terlaksana dengan baik itu apa nih komitmen Bu Ulfa nih? Tentunya memberikan motivasi yang positif kepada guru-guru lain, lalu terus berbagi praktik baik ya Bapak tentang pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, kreatif, baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Komitmen Bu Ulfa ya tadi ya. Lalu Yang kira-kira siapa nih yang bertanggung jawab Bu Ulfa terhadap hal tersebut? Ya, tentunya yang bertanggung jawab di sini yaitu pertama mungkin kepala sekolah ya, karena yang pimpinan kami di sekolah. Selanjutnya mungkin rekan-rekan guru dan saya pribadi sendiri yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi ini, Bapak. Yang bertanggung jawab ya Bu Ulfa tadi. Iya, betul, Pak. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan terus rencana atau strategi yang Bu Ulfa akan terapkan ya bisa terlaksana dengan baik ya, sehingga tadi permasalahan Bu Ulfa bisa terselesaikan ya, bisa Bu Ulfa tadi ingin apa berotasi ya ke kelas yang lain Bu Ulfa. Iya, Bapak. Semoga saja ke depannya guru-guru lain pun ingin mencoba di kelas 6 dengan berbagai eh, keseruannya. Sebenarnya seru, cuma kadang jenuh juga karena emang materinya yang itu aja gitu. Dan saya ingin mencoba, tertantang untuk mencoba kelas yang lain. Luar biasa nih Bu Ulfa nih. Semoga terus menginspirasi ya Bu Ulfa ya. Ya, Bapak. Lalu Terima kasih. ya sama-sama. Lalu bagaimana nih perasaan Bu Ulfa nih setelah mengadakan sesi coaching ini di Bu Ulfa? Setelah mengadakan sesi coaching ini, saya merasa lebih plong, lebih tenang, lebih nyaman, dan tentunya saya bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan tadi di awal saya sempat buntu, ya bagaimana ya solusinya gitu. Tapi dengan berdiskusi dengan Pak Irwan, saya sedikit membuka pemikiran saya,
dan mendapatkan solusi gitu Bapak. Oke, Bu Ulfa. Terima kasih nih Bu Ulfa sudah mau berbagi nih dengan saya, sudah mau sharing juga nih Bu Ulfa Iya Bapak. permasalahan Bu Ulfa. Iya Bapak, terima kasih juga sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya dan tentunya me- memotivasi saya juga untuk terus berkembang lagi lebih baik. Bu Ulfa, mungkin itu saja ya Bu Ulfa untuk sesi coaching kali ini. Terima Iya kasih banyak Bapak. ya Bu Ulfa sudah mau berbagi. Iya Eh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ulfa. Iya, terima kasih banyak Bapak sudah menonton. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.